Ya, untuk mengetahui bagaimana perintah kawalan pergerakan pemulihan ini berjalan dan dampaknya untuk warga negara Indonesia ya khususnya di sana. Bergabung bersama kami ada Rajif, Ketua PPI Malaysia. Kita sapa langsung. Halo Rajif, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Rajif, kalau melihat sebelumnya sudah ada PKP bersyarat, kemudian sekarang PKP pemulihan. Kalau melihat dari dampaknya, apa perbedaan yang jelas terasa untuk masyarakat Malaysia? Saya tanya ini dulu coba. Perbedaan yang paling berarti tentu saja bagi warga Malaysia adalah khususnya bagi penyelenggaraan PKP yang diperpanjang ini Mbak adalah bagaimana kebijakan yang hadir justru memberatkan kepada para pendatang-pendatang asing. Bagi warga Malaysia sendiri keseluruhannya adalah sangat-sangat kondusif karena bantuan dan juga berbagai macam suplai dari pemerintah atau kerajaan kepada masyarakat masih terus berjalan hingga PKP ini usai pada akhir Desember 2020 begitu Mbak. Memberatkan warga negara asing yang tinggal di sana, yang tetap menetap di sana, yang tidak kembali ke negaranya begitu. Artinya memang tidak mendapatkan bantuan apa-apa Mas Rajif? Kami khususnya mahasiswa Indonesia di sini ada yang sebagian kecil mendapatkan bantuan perhatian nasional. Namun tidak sedikit pula yang tidak mendapatkannya karena bantuan yang diperuntukkan sebenarnya adalah bagi warga negara Malaysia dan bahkan bagi seorang yang tidak mendapatkan pekerjaan pun juga mendapatkan BPN tersebut dari pihak kerajaan begitu Mbak. Oke, Mas Rajif kan menuntut ilmu di Malaysia. Kemudian ada niatan nggak sih sebelumnya, mungkin sebelum PKP berjalan akan kembali ke Indonesia atau memang akan bertahan di Malaysia mengingat di Indonesia angkanya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada Malaysia? Baik, sebenarnya diskusi tentang ini dengan orang tua juga tentu saja sangat panjang mengenai bagaimana saya dan juga rekan-rekan mahasiswa Indonesia. Namun saya sampaikan bahwa setiap dari kami mempunyai prioritas yang berbeda-beda, terlebih juga pembelajaran dan perkuliahan, mulai dari Maret pertengahan hingga saat ini sudah dikemas secara daring Mbak. Sehingga banyak sekali rekan-rekan kami yang pulang ke Indonesia, namun yang menjadi permasalahan adalah mereka merasa terkendala dengan nantinya peraturan yang baru bahwa dimulai hari Senin tidak dibenarkan bagi warga negara Indonesia untuk kembali ke Malaysia. Nah, ada juga aturan jika sudah permanent resident, sudah penduduk tetap di Malaysia, kemudian ke luar negeri, ke Malaysia, ke Indonesia, ke Filipina ataupun ke India, itu juga nggak bisa masuk ke Malaysia setelah nanti larangan tersebut diberlakukan 7 September 2020. Ada informasi dari rekan-rekan mahasiswa lain juga yang terkendala dengan larangan tersebut? Baik, secara umum kami baik mahasiswa ini di India, Filipina, dan Indonesia tentu saja sangat menyesalkan adanya kebijakan ini karena yang menjadi kendala adalah bagi rekan-rekan yang kebetulan visanya telah expired atau sudah kadaluarsa dan ingin renew segera dan harus dilaksanakan di Malaysia. Namun dengan adanya kebijakan ini tentu saja mereka sangat merasa keberatan dengan adanya travel ban dari Malaysia sehingga bagi mereka harus senantiasa standby di negara masing-masing untuk tidak sementara waktu kembali ke Malaysia begitu Mbak. Nah, kalau berbicara soal harus mengurus visa, harus di negaranya di Indonesia mungkin khususnya untuk warga negara Indonesia. Kalau dari KBRI sendiri bantuannya seperti apa Mas untuk soal ini misalnya soal visa? Mengenai bagian visa, kami PPI Malaysia sudah berkoordinasi dengan atas pendidikan KBRI juga bersama IMJS selaku pihak kedua dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Malaysia untuk membuka layanan advokasi bagi rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang membutuhkan bantuan mengenai informasi visa. Maka segala macam bentuk informasi yang kira-kira mereka butuhkan kami himpun dalam satu dokumen untuk nantinya akan kami submit ke pihak IMJS atau Education Malaysia Global Services agar mereka nantinya dapat memproses ke bagian Kementerian Pendidikan seperti itu, terutama bagian imigrasi. Oke, Mas Rajif, sebelumnya ketika PKP kan masyarakat tidak boleh keluar wilayah, artinya harus tetap berada di wilayah tersebut. Apakah sekarang ketika dalam masa PKP pemulihan, ini warga sudah bisa bebas beraktivitas keluar wilayah, tapi masih tetap dalam ranah Malaysia? Ya, jadi yang menarik dari Malaysia adalah bagaimana kehidupan new normal mereka kemas dengan sedemikian rupa dengan SOP yang begitu ketat begitu Mbak. Tapi yang menjadi concern adalah tempat-tempat pariwisata semuanya sudah mulai dibuka, namun tetap tempat-tempat khusus seperti klub dan hiburan malam tetap ditutup. Tapi untuk pelancongan pariwisata dan bagian-bagian lain yang barangkali memakan jumlah populasi manusia yang banyak, mereka tetap membukanya namun dengan SOP yang begitu ketat. Kita boleh merentas sempadan atau melewati perbatasan-perbatasan provinsi atau negeri, namun tentu saja harus dengan mengikuti SOP dan lain sebagainya, seperti masker dan juga menjarakan sosial atau social distancing yang mereka kampanyekan.
Kabarnya kalau di Malaysia bioskop tuh tetap buka walaupun ada PKP bersyarat sampai pemulihan tuh tetap buka ya bioskop di sana? Benar sekali Mbak Puspa. Jadi di sini menariknya adalah untuk posisi duduk mereka sudah menempelkan tanda silang yang mana posisi kita ketika kita di dalam bioskop adalah saling berjarak antara satu posisi dengan posisi yang lainnya. Jika saya berada di sini maka di sebelah kiri kanan atau kiri saya sudah kosong tidak ada orang, lengkap dengan pencatatan nama secara barcode atau yang mereka sebut dengan My Sejahtera, dan juga pencatatan secara manual yang mana kita harus mencantumkan nama dan nomor handphone kita. Oke, nah kita tahu PKP pemulihan ini kemudian ada pelarangan, ada pembatasan ketat lah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk Indonesia, India, dan Filipina ini dilakukan karena kabarnya di Malaysia ada case yang cukup melonjak. Mas Rajiv, walaupun angkanya memang kalau dibandingkan dengan negara-negara tersebut jauh lebih kecil begitu ya, 9.300 kasus. Seperti apa kenaikan yang terjadi di sana? Baik, bicara kenaikan, sebenarnya yang menjadi concern masyarakat Malaysia dan juga pemerintah di sini adalah ada penemuan klaster baru, Mbak, yang sekarang sudah mulai rame, yaitu di negeri Kedah, yang mana untuk bagi kami masyarakat yang stay di Malaysia, untuk ingin menuju negeri Kedah, harus tes PCR terlebih dahulu. Karena daerah tersebut sudah diubah zonanya untuk kemudian bisa lebih hati-hati lagi jika memang perlu mobilitas yang tinggi ke tempat tersebut. Nah, di sana dengan adanya klaster baru ini, tentu saja kerajaan mengambil sikap untuk memperpanjang PKP, dan bagi kami juga, bagi yang berada di sini mahasiswa, harus senantiasa mengikuti SOP tersebut, karena meskipun ada klaster baru, jumlah kenaikan case per harinya tidak pernah lebih dari 20. Contoh hari ini 14 dan kemarin cuma 6 saja, begitu Pak. Oke, baik. Baik Mas Rajiv, terima kasih banyak. Mungkin juga warganet ada yang menyayangkan keputusan ini, tapi saya lihat juga apresiasi atas upaya pemerintah Malaysia secara serius menangani hal ini. Cukup harusnya bisa dicontoh gitu ya oleh negara lain termasuk Indonesia. Mas Rajiv, stay safe, stay healthy di sana. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak.